Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro dan Kontra tentang sistem khilafah, tentang sistem pemerintahan Islam. Yang ini banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kita telah menghadirkan pakar syariah Islam kita, ahli fikih kita, yang akan membahas masalah ini secara mendalam. Salah satu yang sering menimbulkan pro kontra itu adalah adanya tudingan, lagi-lagi tudingan, bahwa khilafah yang ingin diperjuangkan itu sesungguhnya bukan khilafah ala minhaji nubuwah, tapi khilafah kelompok. Bahkan mereka menyebut sebagai khilafah tahririyah atau khilafah ala Hizbut Tahrir. Bagaimana hal ini? Kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Siddiq ini memperjuangkan khilafah tahririyah atau khilafah ala minhaji nubuwah? Baik, memang pertanyaan itu ada di tengah-tengah umat Islam, ya. Jawabannya begini, bahwa ketika saya itu mendapat pertanyaan, apakah Anda memperjuangkan khilafah tahririyah atau khilafah ala Hizbut Tahrir misalkan, saya membuat jawaban begini, salahnya di mana? Nah itu ya, lalu salahnya di mana? Kenapa pertanyaan itu saya sampaikan? Karena sebenarnya begini, kajian fikih menurut satu mazhab tertentu, ketika disebut misalnya katakanlah ahkamuz zakat ala mazhab Hanafi, hukum-hukum zakat menurut mazhab Hanafi, itu salahnya di mana? Kan itu boleh-boleh saja ada kajian zakat menurut mazhab Hanafi. Ada misalnya ahkamuz zakat ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hukum-hukum zakat menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu salahnya di mana? Ada satu kitab yang saya miliki itu judulnya Ahkamuz Zakat ala Dawi al-Madzahibil Arba'ah. Jadi hukum-hukum zakat menurut 4 madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Jadi zakat itu dibandingkan menurut perspektif madhab tertentu, itu tidak masalah, tidak salah. Jadi kalau misalnya ada yang memperjuangkan khilafah menurut Hizbut Tahrir atau disebut khilafah tahririyah, itu sah-sah saja, salahnya di mana? Meskipun Hizbut Tahrir gitu. itu tentu bukan mazhab ya. Bukan, dia adalah sebuah partai politik yang berideologikan Islam, tetapi dia mempunyai hukum-hukum yang diistimbat secara sahih, ya, berdasarkan ijtihad yang benar mengenai konsep khilafah itu. Bahkan kalaupun ada seorang ulama, ini seorang nih mengkaji suatu hukum, kemudian dia menyebutkan ini pandangan saya, itu juga tidak salah ya? Tidak salah. Jadi sebenarnya yang menjadi soal itu bukan khilafah menurut siapa, tetapi apakah ketika orang menyebut saya punya pendapat tentang khilafah, itu dia berijtihad dengan benar atau tidak benar dalam konsep konseptualisasi atau penyusunan konsep khilafah itu. Karena selama sebuah konsep itu didasarkan pada ijtihad yang sahih, maka dia itu sah secara keilmuan di dalam syariat Islam sebagai hasil ijtihad. Ya, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail, yang kitabnya itu berjudul Al-Fiqru Al-Islami, itu ada satu kalimat, ar-ra'yul ladzi yastambituhul mujtahidu hukmun syar'iyyun, yaitu pendapat yang diistimbat atau digali oleh seorang mujtahid itu statusnya adalah hukum syara', hukum Allah, walaupun itu hasil ijtihad. Jadi selama konsep khilafah itu dirumuskan oleh seorang mujtahid dengan ijtihad yang sahih, maka statusnya sah dia sebagai konsep khilafah. Nah itu jawaban saya yang pertama, Ustadz Farid. Jadi kalau disebut memperjuangkan khilafah ala khilafah tahririyah, itu salahnya di mana gitu? Wong ini sama kedudukannya dengan orang membahas suatu bab fikih tertentu, misalnya bab zakat tadi yang saya contohkan, atau sholat, misalnya zakat menurut mazhab Hanafi, zakat menurut mazhab Syafi'i, itu kan tidak ada salahnya. Ya, meskipun tentu tidak semua
perkara itu merupakan persoalan ijtihadiyah ya. Ya, betul. Tentang khilafah ini tadi Ustadz Siddiq menyinggung tentang ijtihad ya. Menurut Ustadz Siddiq Al-Jawi, persoalan khilafah ini persoalan ijtihadiyah atau suatu yang sudah jelas hukumnya kan? Kita tahu juga kan ada kaidah tidak ada ijtihad kalau nasnya itu sudah jelas. Bagaimana Ustadz? Jadi kita harus paham pemetaan fikihnya ya. Jadi kalau kita mengkaji fikih itu ada hukum taklifi. Apakah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu hukum taklifi. Nah nanti ada hukum-hukum yang merupakan hukum rincian dari hukum taklifi itu. Nah hukum taklifi, saya kasih contoh ya. Hukum taklifi untuk sholat. Sholat itu semua ulama sepakat wajib. Nggak ada ulama yang mengatakan sholat yang 5 itu kecuali wajib, itu nggak ada yang berpendapat lain. Nah itu namanya hukum taklifinya dari 5 hukum tadi ya, itu wajib. Tetapi dalam cabang-cabang hukum sholat, nah disitulah ada ijtihad. Jadi ijtihad itu positioningnya adalah pada cabang-cabang hukum tentang sholat, bukan wajib atau tidak wajibnya sholat. Itu hukum taklifi, kalau sholat itu disepakati oleh para ulama, nggak ada ikhtilaf. Kalau yang cabang-cabang hukum sholat, nah disitulah positioning adanya ikhtilaf, karena itu sifatnya ijtihadiyah. Tentang wajibnya khilafah itu apakah ada ikhtilaf? Sama. Jadi kalau khilafah itu dalam pengertian wajib atau tidaknya, itu semua ulama sepakat hukumnya wajib, nggak berbeda pendapat. Jadi di sini yang saya sebut tadi hukum taklifinya. Jadi kalau kita misalnya membaca kitab fikih yang berjudul Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan Wakaf dari Kuwait, itu pembahasan fikihnya itu konsisten. Kalau membahas tentang zakat misalnya, itu diterangkan dulu zakat dari segi hukum taklifinya. Dari yang 5 hukum tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu yang mana? Zakat itu disebut misalnya wajib, dan ini tidak ada ikhtilaf. Tapi nanti ketika membahas tentang hukum syariat yang tafsiliyah, yang rinci, nah itu nanti banyak perbedaan-perbedaan. Nah itu sama posisinya dengan khilafah. Jadi khilafah itu kalau ditinjau secara hukum taklifi, itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu adalah wajib. Nah yang nanti ada perbedaan-perbedaan itu adalah bukan masalah wajib dan tidak wajibnya, tapi cabang-cabang hukum. Seperti syarat khalifah, di situ ada perbedaan. Misalnya syarat-syarat khalifah. Ada sebagian ulama yang mengatakan syarat seorang khalifah itu harus keturunan dari orang Quraisy. Ya, benar. Ya, itu jumhur ulama. Imam Al-Mawardi berpendapat sama ya. Iya, Imam Al-Mawardi juga sama. Tapi Imam Ibnu Khaldun tidak. Imam Ibnu Khaldun mengatakan tidak harus orang Quraisy. Jadi dalam perbedaan itu tetap yang harus kita rujuk adalah dalil mana yang paling kuat tentunya. Tuh, jadi nanti kalau dalam persoalan-persoalan yang ikhtilaf itu kita cari yang lebih kuat atau rajih. Sebagai contoh ya, dalam kitab-kitab fikih siyasah itu ada perbedaan pendapat ulama apakah khilafah itu tunggal untuk seluruh dunia Islam atau dunia secara umum lah ya, atau khilafah itu boleh lebih dari satu untuk seluruh dunia. Nah itu jumhur atau mayoritas ulama mengatakan khilafah itu tunggal untuk seluruh dunia. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh ada 2 khalifah atau 2 khilafah yang berbeda, karena misalnya seperti Imam Al-Juwaini ya, gurunya Imam Al-Ghazali, misalnya jaraknya jauh antara yang dunia Islam bagian timur dengan dunia barat. Nah itu karena jauh seperti itu boleh ada 2 khilafah. Jadi memang itu ada 2 pendapat. Walaupun sekarang tentu alasan itu nggak bisa diterima ya dengan kemajuan sains dan teknologi. Menjadi tidak relevan lagi. Justru yang mewajibkan satu kesatuan itu menjadi sangat relevan saat ini ya. Sangat relevan. Yang dulu mungkin ketika pendapat bahwa khilafah itu tunggal seluruh dunia, mungkin itu nggak relevan zaman dulu. Tidak tergambar. Iya, kan perkembangan madzhab-madzhab fikih itu kan abad kedua, abad ketiga Hijriah. Atau kalau dibuat Masehi itu berarti sekitar abad ke-8, abad ke-9 Masehi. Itu yang ketika pada waktu itu belum ada internet, belum ada komunikasi jarak jauh, khilafah satu untuk seluruh dunia itu dianggap aneh, tapi sekarang justru menjadi sangat relevan gitu loh. Nah, jadi ini contoh hukum-hukum cabang dalam kekhilafahan yang itu memang ijtihadiyah, walaupun kita kemudian tentu harus menyikapi perbedaan atau ikhtilaf itu dengan tarjih, yaitu
sesuai dengan suatu kaidah yang berbunyi al-amalu birrajihi wajibun wabil marjuhi mumtani'un. Jadi mengamalkan pendapat yang rojih itu adalah wajib. Sementara mengamalkan pendapat yang marjuh, yang lemah secara tarjih itu tidak boleh. Itu ada kaidah ini di kitab yang berjudul Ghayatul Wusul karangan Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya, yang menarik begini Ustaz, yang pihak yang menolak khilafah itu karena ada perbedaan dalam masalah khilafah. Mereka tidak sebut tentang kewajibannya ya, tapi ada perbedaan. Misalkan tentang syarat-syarat tadi. Itu kemudian nyatanya itu dijadikan alasan untuk menolak sistem khilafah. Ini cara berpikir syar'inya ini bisa diterima nggak Ustaz? Ada perbedaan, kemudian wajibnya itu ditolak. Bagaimana menjelaskannya? Itu cara berpikir yang sangat berbahaya. Karena sholat itu kan wajib. Semua ulama sepakat wajib. Tapi cabang-cabang hukum sholat itu ada perbedaan. Misalnya ada yang kalau subuh kunut, ada yang tidak kunut. Nah, apakah benar lalu, oh ini ada perbedaan-perbedaan nih. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Berarti sholat itu kita tolak kewajibannya. Itu cara berpikir apa seperti itu? Kan nggak benar. Lah sholat itu wajib, nggak ada perbedaannya kok. Jadi itu harus kita terima sebagai realitas ilmiah gitu. Bahwa nanti sholat itu pelaksanaannya itu nanti yang hukum-hukum cabangnya ya, bukan wajib tidaknya sholat. Cabang-cabang sholat itu nanti kalau subuh mau kunut atau tidak kunut, ya itu hal yang lain, tidak bisa dikait-kaitkan, tidak bisa dihubungkan. Berhubung sholat itu pelaksanaannya itu beda-beda, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, maka sholat itu tidak wajib. Itu cara berpikir apa? Itu nggak ada cara berpikir seperti itu. Jadi nanti semua hukum Islam jadi rusak. Zakat misalnya, zakat kan wajib, tapi cabang-cabang hukum zakat itu banyak perbedaan. Contoh, saya kasih contoh. Zakat untuk orang-orang mu'alaf. Jumhur ulama mengatakan, jumhur nih, mu'alaf itu harus muslim dulu, syahadat dulu baru dikasih zakat. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, oh tidak, dia masih kafir pun bisa dikasih zakat untuk mu'alaf, tapi yang bisa diharapkan keislamannya. Loh, bayangkan. Berarti ini akan meruntuhkan semua hukum-hukum Islam yang wajib-wajib itu. Berarti kalau dan itu sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman ya. Atau kebodohan, bagaimana? Iya, bisa mungkin karena ketidaktahuan, walaupun itu yang ngomong profesor guru besar bla bla bla. Tapi ini menunjukkan dia itu ya mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin dia tahu tapi dia ingin menipu umat Islam. Ya, ini menarik Ustaz. Sebenarnya dengan mengatakan yang diperjuangkan itu adalah khilafah tahririyah atau khilafah Hizbut Tahrir. Sebenarnya yang ditolak ini khilafahnya atau apanya ini sebenarnya kalau dalam pandangan Ustaz Siddiq Al-Jawi? Jadi kalau ada yang mengatakan ini yang diperjuangkan ini adalah khilafah tahririyah atau khilafah Hizbut Tahrir dalam arti bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu menurut saya begini, orang itu kita challenge dia, kita tantang dia. Coba Anda tunjukkan khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti apa. Setelah Anda bisa menjelaskan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti ini, bla bla bla, silahkan itu dijadikan standar untuk menilai khilafah menurut Hizbut Tahrir. Yang diperjuangkan Hizbut Tahrir. Yang dia perjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Gitu kan? Kalau ditolak juga? Nah, begini, andai kata nih, dan ini memang faktanya memang demikian. Yang mengatakan tadi, oh Anda itu khilafah Hizbut Tahrir, bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Dia sendiri itu tidak pernah menjelaskan khilafah ala minhajin nubuwah itu yang seperti ini loh. Itu enggak pernah dia mengeluarkan karya itu. Berarti sebenarnya yang dia tolak itu bukan khilafah ala Hizbut Tahrir, tapi khilafah secara mutlak. Baik khilafah ala Hizbut Tahrir, mungkin khilafah ala Ikhwanul Muslimin, mungkin khilafah ala Jamaah Tabligh, mungkin khilafah ala NU, khilafah ala Muhammadiyah, semuanya dia tolak. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti apa. Kan dia tadi mengatakan, oh Anda itu memperjuangkan khilafah tahririyah, khilafah Hizbut Tahrir, bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Nah jawabannya, coba tunjukkan khilafah ala minhajin nubuwah itu yang seperti apa. Lalu gunakan itu untuk menilai khilafah ala Hizbut Tahrir. Kan gitu harusnya kan, logisnya kan. Ternyata dia tuh nggak pernah menunjukkan, dia nggak pernah mengeluarkan sebuah kitab
khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti ini. Enggak pernah. Dan inilah bedanya dengan khilafah Dan dengan Hizbut inilah Tahrir. bedanya dengan khilafah menurut Hizbut Tahrir. Ya. Kelihatan lebih banyak ke propaganda, Ustaz, ya. betul. Ya, karena ini berulang-ulang disampaikan tanpa menyebut satu argumentasi pun. Iya, Terima kasih Ustaz Siddiq Baik, Al-Jawi. terima kasih. Demikian pemirsa yang kita rahmati, diskusi kita tentang khilafah ala Hizbut Tahrir atau khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Yang penting dalilnya itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah setelah ijma'u sahabah. Ya, siapapun yang memperjuangkannya, kalau sejalan dengan itu, itulah khilafah ala minhajin nubuwah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.